Kakak, kenapa hanya aku yang harus belajar kaligrafi, sementara yang lain tidak diharuskan? Mana aku tahu. Yang aku tahu itu adalah perintah guru. Sebaiknya kau turuti saja kata-kata guru ya. Sampai nanti. Shulung, Guru? bagaimana kaligrafinya? Boleh kulihat? Ayolah Shulung, perlihatkan padaku. Ini. Shulung, ini tidak baik. Kau harus lebih sungguh-sungguh berlatih. Junghai, Shulung adalah murid yang berbakat, tapi sikapnya masih sangat kekanak-kanakan. Satu-satunya cara agar dia lebih dewasa adalah dengan memperlihatkan dunia luar kepadanya. Tapi guru, dunia luar sangat berbahaya. Junghoi, makanya kau harus menemaninya. Akan kulakukan semampuku, guru. Selamat tinggal, Guru. Selamat tinggal, guru. Aku akan mengingat semua yang pernah Guru ajarkan. Tapi, Guru, masih ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan. Kapan aku bisa bertemu dengan Buddha, Guru? Buddha ada di mana-mana. Dia menyertaimu setiap saat. Ingatlah. Tapi, Guru. Hei, jangan takut. Kau tidak pergi sendirian. Kak Chan dan aku akan menemanimu. Tenanglah. Kakak, kami akan berdoa agar kalian bisa selamat. Terima kasih. Adik, maaf ya, aku tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa. Itu memang sifatmu. Tidak pernah membantu. Kak, bagaimana dengan bantuan ini? Cukup atau tidak? Cukup. Terima kasih. Jangan terulang lagi ya. Giliranmu. $50, Kak. Pelit. Cuma 200. Nah, lumayan. $500. Ya, terima kasih. Hei, minggir! Hei, minggir! Pak, boleh menumpang tidak, Pak? Apa yang kau lakukan? Untuk apa jalan kaki kalau kita bisa menumpang? Menumpang gerobak ini? Iya. Memalukan. Kau ini kan biksu Shaolin. Apa kau pernah lihat David Carradine menumpang? Apa kata orang nanti? Kakak, bisnya datang. Nah, kita naik bis saja. Ayo cepat, kalau mau naik, ayo! Hei, sopir, kasih tahu di mana turunnya ya. Naik. Hei, Hari. Hei, Fong. Mau apa kau kemari? Mau apa? Belum tahu ya. Aku sekarang bisnis barang antik. Kelihatannya aku punya saingan. Harry, jangan bercanda kau ini. Mana panas aku bersaing denganmu. Kau belum berubah. Tetap saja masih humoris. Aku tidak bercanda. Dan kau sendiri? Mau apa kemari? Aku tahu kau tidak suka barang antik. Meski begitu, dia lebih baik darimu. Apa? Ini kelinciku yang baru. Dan dia lebih pandai darimu. Cara apa kau? Apa-apaan kau ini? Tunggu perintah. Kau lihat kan? Patung kepala Buddha dari Xianji. Maaf Tuan, Anda topinya harap dibuka. Tunggu, harap pakai dasi. Oh ya, ini topimu. Terjual. Selamat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hei, Harry, ayolah, kau pasti bercanda. $10 juta untuk barang rongsokan seperti itu. Ayolah tanya orang-orang. Mereka tahu kalau aku punya yang lebih bagus dari barang itu. Harry, kau kira kau sudah ahli? Padahal kau ini orang... Perhatian, saatnya melelang barang utama dari dataran Cina. Kepala Buddha yang terkenal dari provinsi Xianji.
Menurut para ahli, ini adalah pencerahan Buddha Gautama yang asli. Hal itu terlihat dari pahatannya yang berusia lebih dari 2000 tahun. Kami buka harga 30 juta. Penawaran berikut dengan kelipatan 10 juta. Kita mulai. 40 juta. 50 juta. Bagaimana jika lebih dari 50 juta? Ada yang berani 60 juta? Ya, 60 juta. Lebih dari 60 juta. Berani menawar 70 juta? 70 juta. 70 juta di sebelah sini. Ya, 80 juta. 90 juta. Ya, siapa yang berani? Kau ini apa-apaan? Kau Ya. tahu harganya tidak semahal itu. 90 juta. Kenapa kau selalu menentangku? Ah, iya. Terima kasih, Tuan. Terjual 90 juta. Ayo bawa dia, cepat. Sayang, kau baik-baik saja. Bos, bagaimana rasanya? Kita baru kehilangan kepala Buddha. Jangan berlebihan. Tidak baik bagi jantungmu. Ah. Itu hanya patung jelek. Kau bisa mendapat yang lebih bagus. Tapi dia selalu begitu. Kemanapun aku pergi, selalu bertemu dengan dia. Kami ini memang separuh saudara. Tapi kenapa dia selalu mengalahkan aku dalam pelelangan? Mengapa dia melawan aku? Apa yang telah aku lakukan? Aku hanya ingin dapat uang dari barang antik. Tapi kenapa dia selalu membelinya lalu menyumbangkannya pada museum? Atau mengembalikannya ke kuil atau biara? Dia itu sinting. Benar kan? Benar bos, dia sinting. Tapi kita sudah tidak berdaya. Saat kita kehilangan barang berharga, itu bukan masalah kecil bos. Kita cari pembeli yang lain. Ya. Kali ini kau salah. Seharusnya aku mengantarkan kepala itu kepada pembeli yang lainnya. Sekarang ambil barang itu. Sabar, Baik, Bos. sayang. Tuan Fong, kakak Anda mengambil patung kepala. Aku tahu. Tidak usah diingatkan lagi. Tapi sebelum dia pergi, dia memintaku memberikan ini pada Anda. Dia menggunakan namaku dalam pelelangan. Sayang, sayang, kau tidak apa-apa. Kau kenapa? Ah! Aku berjanji apapun yang terjadi, akan aku ambil kembali barang itu. Lihat. Kita sudah sampai, Kak. Bangun, Kak. Kita sudah sampai, Kak. Kak, ayo, Kak. Lihat itu, Kak. Wah, hebat sekali. Lihat. Ayo, Kak, cepat. Kita jalan-jalan. Hebat sekali ya. Sabar, sabar. Banyak yang akan kita lakukan. Pertama-tama aku akan pergi ke tempat sauna. Setelah itu kita ke karaoke. Bagaimana menurutmu? Lalu kita harus menata rambut. Tapi sekarang kita makan dulu karena aku sangat lapar. Yang lainnya bisa menyusul. Bagaimana? Baik. Kita ada di sini. Bos, kamu tidak apa-apa? Hei, awas! Kak, kamu tidak apa-apa? Ayo pergi, Kak. Ya, aku tidak apa-apa. Ayo, Kak. Senyumlah manis. Kak, kita harus pergi. Ayo kita pergi. Ayo, cepat. Kue istimewa, burger besar, hotdog pedas dengan saus, es krim raksasa dengan coklat. Wah, kelihatannya enak. Permisi, apa menu spesialnya? Maaf, kamu tidak menjual sayur-sayuran. Kak, kita kan tidak boleh makan daging. Itu dilarang. Makan hotdog pedas bisa membuat mati ya? Terima kasih telah mengingatkan. Kudoakan semoga pencerahan Buddha akan selalu menyertai jalan hidupmu. Kau mengerti? Mungkin kita harus mencari tempat makan yang lain, Kak. Kak, kalau ini bagaimana? Baiklah. Satu saja tidak masalah. Shulung, mau ini juga? Tidak mau, Kak. Itu kan isinya daging. Kita pergi ke dunia luar untuk mendapat pengalaman baru. Jangan cemas, sudah kubilang tidak apa-apa. Permisi, pesan burger yang besar ya. Baiklah, tunggu sebentar ya. Silahkan.
Yang ini baru besar, itu kecil. Mempermainkan kami ya? Ambil yang Ambil yang besar. Coba ini. Enak sekali. Luar biasa. Seharusnya kita makan yang seperti ini di Biara. Iya. Iya. Aku tidak mengerti. Katanya Aduh, apa sih ini semua orang? Jalong! Jalong! Di mana kau? Jalong! Jalong! Hei, sedang apa kau di sana? Aku juga bingung, tapi di sini lebih nyaman, Kak. Baiklah, jangan kemana-mana ya. Kira kau hilang. Hei, ada copet di sana. Berhenti kau. Mau kemana? Hei! Aduh! Hei, mau kemana kamu? Jangan lari. Hei! Ada orang, hei! Aduh! Permisi! Permisi! Mau lari mana kau? Kakak, lihat kereta itu. Baik! Tolong tangkap dia! Permisi. Tolong! 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 Kak, sekarang bagaimana? Permisi. Jangan pencuri, sekarang kembalikan dompet itu. Pencuri apa? Aku bukan pencuri. Kau salah orang. Kakak, beri dia pelajaran. Kakakmu yang mana? Dia tertinggal di stasiun terakhir. Permisi. Kak, apa dia pulang sendiri ya? Mana mungkin. Menurutku dia pasti sekarang sedang bersenang-senang. Menurutku juga begitu. Tapi Kak, kita harus mencarinya. Aku tahu. Aku bertanggung jawab atasnya. Aku janji pada guru akan menjaganya, kan? Ada apa Kak? Apa yang kau lakukan? Aku sedang menunggunya Kak. Kau tunggu di sini. Aku mau beli pager. Kalau sudah ketemu, pager aku ya. Kak. Hei, mau mati ya? Kakak. Kau mobil? Hah? Ayo, minumlah. Ayo. Korban perang. Aku ini korban perang. 3 tahun aku ikut perang mengerikan. Kau punya receh? Jangan ganggu aku. Rosok pelit. Minggir. Mengganggu saja. Kau bicara pada siapa? Aku 3 kali ikut perang demi orang seperti kamu, tahu? Dasar pelit. Kau memang tidak punya perasaan. Korban perang. Kasihani aku. Kaliku tertembak dan terpaksa diamputasi. Kasihani aku, Nyonya. Mohon, tolonglah aku. Aku sangat lapar. Aku belum makan. Mohon, aku minta sedikit uang. Ini, ambil. Terima kasih, Nyonya. Kau baik sekali. Tapi ini belum cukup. Sekarang semuanya ini, ambil lagi. Beli makanan yang enak ya. Terima kasih, Nyonya. Hati-hati di jalan ya. Kau pikir aku tuli apa? Hei, nak, sedang apa kau di sini? Hah? Kau tidak apa-apa. Ada yang bisa kubantu?
Urus saja urusanmu. Sok perhatian. Orang zaman sekarang maunya ikut campur urusan orang. Bapak. Mari coba, Pak. Latihan. Mari. Bapak ayam. Bapak sapi. Aku lapar, boleh aku makan makanan? Mari Pak, silakan Pak. Cobalah sate ini. Buat oleh-oleh di rumah Pak. Tidak bisa makannya. Tidak, Bu. Bapak. Memangnya kenapa? Ayo nak, Permisi, aku lapar sekali. Bolehkah aku minta bapaunya? Nah, kamu bapau ya? Boleh. Ambil saja susu kamu. Nggak usah malu-malu. Ambil ini. Oh, terima kasih. Ini panas. restoran yang terdekat. Di sana pasti enak. Aku ingin mencobanya. Tambah sedikit lagi. Coba. Ini tambah sini lagi. Saya enak. Kayak kamu juga. Kau anak nakal. Awas. Kembalikan bapauku. Ayo. Mencuri. Aku bukan pencuri. Kau belum bayar. Ayo. Aduh. Mas, aku belum tertangkap. Tunggu. Akan ku tangkap dia. Awas, tangkap kalian. Aku pinjam sebentar ya. Saya kotak. Buat apa balon ini? Mana dia? Tadi dia lari kemana ya? Permisi. Hei, botak! Rasakan ini, gulali raksasa! Mana dia? Kemana kau berani? Terima seranganku ini! Mau lari kemana kau? Tunggu, jangan lari! Tunggu, jangan lari! Dasar pencuri! Mengapa kau mencuri bapau itu, ha? Lihat, kakak sudah pulang. Kau makan enggak? Makan apa? Baiklah, kau boleh menangkapku. Tapi biarkan aku memberikan makanan ini kepada teman-temanku dulu. Ini, aku bawa bapaunya. Semuanya masih hangat. Mungkin aku tidak bisa memberi makan kalian lagi. Enak. Kurasa lebih baik kau menangkapku, karena aku sudah tidak sanggup lagi menjaga mereka semua. Umurku sudah 10 tahun, tapi batinku tersiksa. Teman-temanku yang kelaparan tak punya tempat tinggal. Setiap malam kami mencari tempat yang nyaman untuk tidur. Sudahlah, tinggal lagumu itu terlalu sedih. Apa kau masih mau menangkapku? Rupanya kalian di sini ya. Tunggu saja, kalian berdua akan kuberi pelajaran. Beraninya mencuri bapauku ya. Aku terpaksa melakukannya. Ampun, takut. Kami bukan pencuri, Pak. Bukan begitu, maksudku aku yang bukan pencuri. Dia memang pencuri, tapi sebenarnya dia berarti sangat mulia. Aku tidak peduli. Takut. Kemana? Aduh.
ajar, akan kucincang kalian. Lihat saja, apa kau bisa melakukannya? Baik, bocah tengik. Aduh. Baiklah, kali ini kau menang. Aku hebat sekali. Baik, balasan kau. Tidak apa-apa, aku senang bisa menolong kalian. Melawan kami. Selamat datang. Silahkan duduk, Tuan. Kamu kan botak, jadi lebih mudah untuk mengenalinya. Harusnya begitu. Tapi di kota ini banyak sekali orang botak. Kau benar, kepala botak adalah gaya masa kini. Lebih baik kau jangan mencuri lagi ya. Oh ya? Kalau tidak mencuri, bagaimana aku memberi makan mereka? Cari kerja dong, kan nanti kamu dapat uang. Bagaimana mungkin? Aku kan baru 10 tahun. Ayo. Tunggu. Hei, bayar dulu. Cepat, kita kabur dari sini. Tunggu lari. Pencuri, mau menjebakku ya? Ayo kita cari kakakmu. Makanan apa ini? Mau meracuni kami ya? Iya. Sudah, ayo pergi. Perhatian, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan melakukan pertandingan kali ini. Saksikanlah pertunjukan seni bela diri Shaolin. Ayo nonton, hanya bayar $1. Hiburan yang paling hebat. Memecahkan batu besar. Ayo cepat, jangan bikin malu. Maaf, bapak, ibu-ibu, ada kesalahan teknis. Ayo terus angkat. Ayo. Ayo, mana bayarannya? Aku benci ada di sini. Sudah aku bilang tidak seharusnya kita cari makan dengan cara begini. Tidak, aku belum mau mati. Tunggu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bapak, ibu-ibu, terima kasih. Coba lihat ini. Bagaimana? Hebat kan? Bagaimana? Pertunjukan ini sangat hebat kan? Hebat. Terima kasih. Terima kasih. Hei, kenapa kau lihat aku? Hah? Rupanya kau sudah bosan hidup ya? Hei, kurang ajar kau. Nona, majalah itu untuk pria. Kalau yang ini baru cocok untukmu. Di dalamnya juga ada kupon layanan antar beli pakaian.
Aku jamin kau pasti suka. Terima kasih, tapi aku hanya mau melihat-lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari lihat. Pak, mari Pak. Ini ginseng asli Pak, coba dilihat. Harganya murah Pak. Berapa harganya? 2.000. 2.000. Ada-ada saja kau ini. Yang begini kau sebut ginseng liar. Ini barang murahan, semua ini palsu. Saya jamin Pak, ini barang bagus. Kelihatannya orang ini bodoh. Kita bisa mendapatkan keuntungan besar. Bos yakin? Begini, Bung. Aku curiga barang ini bukan ginseng liar. Ini pasti palsu. Aduh Pak, saya jamin ini ginseng asli. Aku punya banyak teman polisi. Begini saja, kalau kau jual ginseng palsu, kau akan ditangkap. Sebaiknya bereskan daganganmu supaya kau tidak mendapat kesulitan. Hei, kau dengar? Temanku ini tidak bohong. Ini ku bayar 200 untuk ginsengnya dan akan kuteliti dulu. Jika ternyata palsu, aku akan kembali dan untuk menangkapmu. Kau mengerti? Tapi Pak, harganya 2.000, bukan 200. Uangnya kurang Pak. Enak saja. Hei, kamu tidak usah khawatir. Kalau memang barangmu asli. Iya benar. Sampai jumpa. Aduh Pak, tolonglah. Aku ini pedagang kecil. Jangan tipu begini Pak. Lumayan dapat 200. Hei, oh, hei, hati-hati. Biar aku ambilkan. Ini Bukan main. Benar bos, dia sama cantik. Kenapa bos? Dia mengambil dompetku. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Pertunjukan sudah selesai. Nah, sekarang mana uangnya? Segini? Uang segini buat apa? Hai, masih ada pertunjukan lainnya? Perhatikan semuanya. Ini pertunjukan yang istimewa. Aku mempelajarinya dari biksu di kuil Shaolin. Anda pasti terkesima melihatnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ini Terima Pak. kasih. Selamat berlibur. Benar Pak, Gucci yang Anda pegang itu benar-benar antik. Aku tidak bohong Pak, harganya pun sangat murah. Lihat baik-baik. Pak, sebentar Pak. Penawaranku paling bagus. Jual padaku saja Pak ya. Ya. Tidak bisa Pak, Bapak itu menawar lebih dulu. Aku harus adil Pak, aku tidak bisa membatalkannya. Kalau dia suka, dia yang lebih berhak. Begitu ya. Memang begitu caranya berbisnis Pak, maaf ya. Oh iyalah, baiklah. Aku bayar 10.000. Bagaimana? Coba aku lihat. Itu dari dinasti Ming Pak, hati-hati. Kau benar. Nilainya lebih dari 10.000. Aku tawar 50.000. Oh. Hei, ini milikku. Ini punyaku. Bukan kau ini. Kau ini Jangan. Wah, menarik sekali. Coba lihat. Apa-apaan kau ini? Kau bilang barang antik peninggalan dinasti Ming. Kau mau menipuku ya? Betul. Penipu. Ini ambil. Coba kau harus dibayar.
Ayo. Aduh. Jangan takut. Ini, aku bayar. Sakit. Aduh. Sudah. Kita masih untung. Ayo, kita masih untung kok. Ayo. Nona, kau tidak apa-apa. Mereka mengejarku. Pinggir kau. Hei, apa-apaan ini? Jangan ikut campur. Kenapa? Takut jatuh? Hah? Baru begitu saja terkencing-kencing. Tinggi juga ya. Kalau jatuh, lehermu bisa patah. Ayo, pegang erat-erat. Kau akan kutarik. Itu tanda Buddha yang sama ini kucari. Cara pergi, biar semua uang ini milikku. Bagus sekali. Ayo, kita pergi. Ayo, lari. Kungfumu hebat sekali. Kau lihat apa? Guru bilang aku akan bertemu Buddha. Kau suka ini rupanya. Ini, ambillah. Sampai jumpa. Tunggu dulu. Guru bilang aku akan bertemu Buddha dalam perjalananku. Jadi, maksudku bukan berarti kau Buddha, tapi ini pasti suatu pertanda. Maksudku, tolong aku, tolong, berat sekali ini, tolong aku, tolong. Hei, jangan coba-coba ya. Jangan pukul aku lagi, sudah cukup. Ayo Gendul, cepat bangun. Kamu ngapain sih? Orang ini jatuh dari atas dan menimpaku. Ayo cepat. Dia sudah pergi. Ayo jalan. Maaf, aku telah mengacaukannya. Aku telah mengambil dompetnya, tapi ketahuan. Aku... Perempuan, balik kanan sini. Mari Pak. Ini satu yang paling lezat. Tidak mungkin menyesal Pak. Harganya murah. Ayo Pak, silahkan dicoba. Ya Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Mari Pak. Pak, aku beli 5. Kakak, apa yang kau lakukan? Bukannya kau mencari Siolung, tapi malah mengurusi perutmu sendiri. Jangan terlalu cemas. Kungfunya kan hebat. Dia pasti bisa jaga diri. Dia tak akan kesulitan. Kakak, kita sudah makan daging. Sekarang kau mau minum alkohol? Tentu saja. Meskipun sudah makan daging dan akan minum alkohol, Buddha akan selalu ada di dalam hati kita. Ayo. Baik. Terima kasih, Tuan. Tunggu Tuan, kalian tidak boleh masuk. Apa? Kenapa? Apa harus pakai dasi? Iya, kenapa? Sudah aturannya. Oh, perlu penampilan baru nih. Yuk.
kalian tidak boleh masuk. Kenapa tidak? Ini ada aturannya. Anak-anak dilarang masuk. Masalah? Sudah setengah 4, Tuan. Aku pesan. Punya nomor 2? Oh, lewat sini, silakan. Hati-hati, Tuan. Iya. Terima kasih. Rambutnya boleh juga. Terima kasih. Dasar gendut, kenapa kau selalu buat masalah? Otak udang. Ayo kita pergi dari sini. Kalian lagi. Sedang apa di sini? Kau pikir sedang apa? Kami kesini untuk mencarimu, tahu? Mencariku. Nah, Memangnya ada apa? Menurut guru, aku akan bertemu dengan Buddha dalam perjalananku. Dan aku percaya kau adalah orang yang dapat menunjukkan jalan Buddha itu kepadaku. Gurumu? Siapa gurumu? Dia Guru Yun, kepala kuil Shaolin. Kau pasti pernah mendengar tentang dia. Siapapun dia, aku tidak tahu apa bisa membantumu. Lain kali, kalau ada apa-apa, beritahu aku ya. jangan bengong. Buka ya! Hei, berhenti! Kau sudah janji padaku! Ayo, berhenti! Ayo, berhenti! Kau sudah janji! Ayo! Hei, mana yang sakit? Hah? Kau tidak apa-apa? Kau telah membohongiku. Bertahanlah, dengarkan aku. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Kau bilang aku boleh ikut. Baiklah, semua akan kuturuti asal kau tidak mati. Wah! Nah, sekarang giliran kau yang kutipu. Coba, bagaimana rasanya, ha? Dasar bocah tengik. Mau bercanda ya? Hah? Awas kau. Kena kau sekarang. Kau tidak bisa kemana-mana lagi. Dasar bocah tengik. Hei, awas! Bisikan! Untung muntahnya tidak kena rambut palsuku. Kak, bagaimana penampilanku? Coba lihat lagi. Boleh juga. Cukup meyakinkan. Ayo, kita masuk. Selamat malam, Tuan. Silakan masuk. Hei, bangun.
Aku masih kuat. Om, tenang saja. Aduh, kenapa sih? Kenapa lama sekali? Tapi bos, kita kan baru berangkat. Ketonglin. Apa bos lupa? Kemarin kan bos berjanji akan bertemu kakak bos di Xianji. Itu kemarin. Jangan jawab terus. Banyak ngomong. Ada mayat. Ada apa? Ih, ada mayat di sini. Aku takut. Nona, kau baik-baik saja? Nona, bangun Nona. Ayo bangun. Tunggu dulu. Biar aku periksa. Dia masih hidup. Dia bergerak. Biar aku saja. Napasku lebih kuat. Sakit. Nona, kau tidak apa-apa kan? Apa yang kau lakukan di mobilku? Aku ingat sekarang. Kau gadis yang di tembok besar itu kan? Kenapa telingamu? Coba aku lihat. Aduh, jangan sakit. Tak perlu kau ceritakan. Kau pasti berhubungan dengan orang Korea itu. Lalu mereka memukulimu. Mereka memang suka begitu. Tapi, apa yang kau lakukan di mobilku? Masa kau tidak tahu? Dia pasti lari dari orang-orang Korea itu. Lalu dia melihat mobilmu. Dia bersembunyi di sana dan berhasil kabur. Aku tidak mengerti apa yang dilakukannya dalam perjalanan. Kali kamu, dia itu kan selalu bergiat naik mobil. Nah, sudah mengerti sekarang. Sudahlah, itu tidak penting. Kalau kau mau, aku bisa mengantarmu ke stasiun terdekat. Boleh, terima kasih. Oh iya, siapa namamu? Aku Sisi. Namamu siapa? Namaku Sobat. Ayo kita berangkat. Ayo. Kakak, ada urusan apa di Cianji? Mau mengembalikan sesuatu. Lalu pekerjaanmu apa? Aku suka melakukan sesuatu yang menurut orang aneh, tapi berharga bagiku. Cukup menarik. Dan kau sendiri bagaimana? Tidak ada yang istimewa. Aku tinggal di kota bersama keluargaku. Lalu saat aku bertemu kau... Aku tahu, kau pasti mahasiswi. Iya benar. Aku mahasiswi. Hati-hati, nanti besok foto. Tidak apa-apa. Kau jadi perhatian saja, tapi caramu itu salah. Memalukan, tahu? Kenapa kepalamu botak? Kau kan bukan biksu. Dasar hidung belang. Urus dirimu sendiri.
Hei, ayo bangun. Ayo bangun semuanya. Aduh, jangan begitu tidurnya. Seingatku ada pemberhentian di sekitar sini. Dan kita bisa mandi di sana. Benar? Mandi! Asik! Mari mandi! Kalian tidak apa-apa? Kemana perginya? Aku tidak menabraknya. Aku berani kabur. Ayo kita dorong mobilnya ke jalan. Salam! Mereka mau menyerang kita! Hei, mau apa kalian? Ternyata mereka hanya mau menolong. Ayo. Ayo perhatian semuanya. Kita menyanyi pada hitungan ketiga. Dan 3. 我走，你就别回头。人生有的苦，有的苦花柳，像是你的头，去你的脚，因为不早点，不要不早点。跟我走，你就别翻头。人生有的苦，闹得有点笑，一定会，人心好，小志气高，志也志气高。跟我走，你就别回头啊！人生小的苦，有泪不怕流，相信你的头啊，撑起你的调，不用自古不上言，不要出上言。这世界呀妙呀妙，风风无际乐滔滔，乐呀乐滔滔，风不连地高呀高，对付坏人不快高，出呀出快高。这世界呀跳呀跳，海阔天空真逍遥，人呀人逍遥，风不连地高呀高，地也动呀山也摇，摇到外国桥。Selamat siang. Permisi, masih ada kamar yang kosong, Pak? Tentu saja ada. Satu kamar untuk kalian dan satu lagi untuk kedua putramu. Apa? 4 kamar saja. Mari silakan. Nyewa 4 kamar? Kau ini pedagang macam apa? Kalau hanya menyewa 2 kamar, kau bisa menghemat uangmu sendiri, sekaligus mendapat seorang bayi. Kacau semuanya. Apa ya? Susi, Ya? besok kau harus bangun pagi-pagi. Setelah itu kau antar kau ke stasiun. Susi, ada yang bisa kubantu? Tunggu. Ini untukmu. Belajarlah yang rajin. Kalau sempat, kirimi aku surat. Ada apa? Syukurlah patung kepala masih di sini. Beruntung sekali pencuri itu tidak melihatnya. Akulah pencuri itu. Dan aku juga yang mengambil dompet orang Korea itu. Dan saat di tembok raksasa, waktu itu aku sedang dikejar-kejar orang. Sekarang kau sudah tahu siapa aku sebenarnya, kan? Kenapa kau mencuri? Aku bukan hanya pencuri, aku juga pembohong. Sebenarnya aku bukan mahasiswi.
Aku bahkan tidak bisa baca. Kau malah memberikan aku buku. Percuma. Kemanapun kau pergi, Buddha akan selalu di hatimu. Suzy, ini kan aku, Suzy. Aku ingin bicara denganmu. Maaf. Masuk. Suzy, aku ingin tahu ada apa antara kau dan kakak Shan. Mau tahu saja? Sebenarnya kalian berdua telah melakukannya, bukan? Pikiranmu itu kotor sekali. Itu kan urusan orang dewasa. Sekarang cepat pergi ke kamarmu. Kenapa sih pikiranmu kotor begitu? Oh. Biar ku ajar dia. Kenapa tidak bilang dari tadi? Hei, apa yang kalian lakukan? Lalu kau sendiri sedang apa di sana? Aku tahu orang dewasa memang selalu begitu. Sudah, teruskan. Aku sudah sering melihat yang begituan di TV. Kenapa lagi? Jangan bicarakan kejadian semalam lagi. Kau mengerti? Hai Susi. Kakak Shan, sebaiknya aku pulang sendiri. Aku bersedia mengantarmu. Suzy. Susi. Suzy. Mungkin kau tidak bisa membacanya, tapi tolong disimpan. Kau kenapa sih? Kau cemburu terus? Dia memang telah membohongimu, tapi sebenarnya dia suka kamu. Masa kau tidak sadar sih? Jumlah uang yang cukup banyak. Untuk apa uang ini, ha? Kembalikan, itu milikku. Kembalikan. Jangan cari penyakit ya. Pergilah. Pergi. Mana orang yang memberikan cek ini? Ayolah, jangan takut. Katakanlah. Orang itu sedang dicari-cari oleh polisi. Dia penjahat. Pembunuh berdarah dingin. Di mana dia? Aku bisa memberi lebih banyak lagi jika kau mengatakannya. Dia memang tidak kelihatan seperti penjahat, tapi dia memang pembunuh. Berani-beraninya kau menyelidik-lidikan saudaraku, ha? Tugasmu hanya mencari dia, bukannya menyebar gosip. Aku akan langsung memberikan hadiah ini pada Suzy. Katakan,
Hentikan! Apa-apaan ini? Lepaskan dia. Diam! Berikan dulu patung kepala itu, baru aku akan lepaskan dia. Cepat! Aku tahu, yang kau cari bukan barang antik, tapi kau mencari keuntungan darinya. Ada apa sebenarnya? Beraninya kau melawanku. Kau belanja, lalu masukkannya dalam tagihanku. Besok ada orang yang akan membeli patung itu. Berikan padaku. Jika tidak akan kupatahkan kakimu. Cepat berikan, kalau tidak pacarmu akan mati. Baiklah, kau boleh memilikinya. Lepaskan dia. Patungnya dulu. Cepat berikan saja. Kau tidak apa-apa. Hentikan, tolong. Lepaskan aku. Tolong aku, Kakak Jas. Ayo cepat naik. Kau mendekat, ku bunuh dia. Aku, Kakak Jas. Ayo cepat. Tidak apa-apa. Ayo cepat. Ayo cepat naik. Kamu ikut. Kalau kau minta aku mau. Suzy, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Aku tidak mengerti. Kau tahu aku mencari Buddha dan kau memilikinya selama ini. Kenapa tidak bilang? Aku tidak menyimpan Buddha, hanya kepalanya. Tidak ada artinya kan? Hei, aku tidak peduli bagian tubuh mana yang kau miliki. Yang penting kembalikan aku pada Suzy sekarang juga. Cepat. Hei, hentikan. Cepat kembali. Baiklah, setelah kita mendapatkan patung kepala itu, kita akan kembali. Kau pikir aku percaya? Pergi. Mau istirahat. Tuli ya? Aku bilang pergi. Ayo. Itu mereka. Ayo cepat. Siap, remnya blok. Siulung, coba untuk melompat ke atas kereta. Cepat. Baiklah. Kau tidak apa-apa. Sobat, kau baik-baik saja. Kau tidak apa-apa.
Mana aku tahu, di sini gelap sekali. Tunggu. Di mana si Ulung? Aku takut dia terluka. Ayo cari dia. Maaf ya. Kan kalian lihat dulu kalau mau duduk. Kau tuh berat sekali. Aku hampir mati tadi. Kau bisa melukai orang. Sudahlah. Sekarang yang penting, kita harus menemukan patung kepala itu. Ayo. Hah? Ternyata dia si botak. Baru tahu rasa kau. Kau pantas mendapatkannya. Rasa. Turunkan aku. Tunggu sebentar, kami akan kembali. Ayo, kita pergi. Sampai nanti ya. Tolong aku. Tolong turunkan aku dari sini. Aku mohon. Jika kau membantuku merebut patung kepala itu, akan kuberi 100.000. Bagaimana? Masih kurang ya? Bagaimana kalau 200.000? Cukup kan? Hah? Aku tidak bodoh. Memangnya kejadian tadi kau anggap apa? Apa maksudmu? Pokoknya aku tidak percaya padamu. Tuh, gigi emasku. Anggap saja itu uang muka. Sisanya akan aku bayar setelah kau berhasil mendapatkan patung kepala. Bagaimana? Setuju kan? Tawaranmu boleh juga. Baiklah, aku terima tawaranmu. Anak pintar. Silung, menurutmu di mana mereka menyimpannya? Entahlah, bisa di mana saja. Kalau begitu, kita harus cepat bergerak. Ternyata kau lebih pandai dari adikmu. Kau pikir aku mudah tergoda seperti adikku, ha? Baiklah, kita bicarakan. Bagaimana kalau nanti keuntungannya kita bagi dua? Oh, begitu. Terima kasih. Aku tidak menjualnya. Sekarang pun kau telah kehilangan patung itu. Ayo naik kalau mau. Berani sama anak kecil. Berikan padaku. Kalau kau mendekat, aku akan lompat dari kereta. Dan satu orang pun akan bisa bertanya. Ayo berikan. Enak saja. Tangkap ini. Ayo cepat, tangkap padaku. Kau tidak apa-apa? Kejadian belum terlambat. Tunggu dulu. Kalau kalian ingin mendapat uang, biar ku beritahu. Aku juga mau bagiannya.
Aku ingin kaya. Aku ingin hidup enak. Sama seperti kalian. Tahu? Dia bagianmu. Gimana kau belajar berkuda? Gimana kau bisa mengikat besi seperti itu, ha? Ayo lompat. Sayang, perjanjianmu dengannya terpaksa dibatalkan. Rasanya aku habis jadi orang kaya. Tapi kupikir aku tidak jadi membeli tempat karaoke. Hebat. Atau kepala ini untukmu saja. Julung, jangan percaya omongan mereka. Mereka semua serakah. Jangan banyak omong. Aku terpaksa demi anak-anak jalanan itu, bukannya serakah. Kalau kau yang memukulku, silakan. Omong kosong. Jika ingin dia selamat, berikan patungnya. Aku sudah tidak punya hubungan apa-apa. Apapun yang akan kau lakukan, aku tidak peduli. Terserah mau kau apakan dia. Jangan biarkan mereka mengambilnya. Kau boleh ambil ini. Lepas ini. Adik, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Sungguh, aku baik-baik saja. Malah aku mau minta maaf. Selama ini aku telah berbuat salah padamu. Maafkan ya. Sudahlah, kau maafkan. Cepat kejar mereka, jangan hilangkan ini. Jika tidak segera bertindak, mereka akan membawanya. Ayo pergi. Biar aku di sini saja menjaga adikmu dan juga Suzy.
Untung ada aku. Bener kali. Ayo cepat pergi. Ayo. Iya. Terkena kapal terbang. Bosya, ini baru pertama kalinya aku naik kapal terbang. Tahu nggak? Kita kan bisa berpunya sawing dengan ini. Hei, bangun, cepat bangun. Ayo bangun. Dia. Aku sudah capek berkelahi dengan dia. Aku mau istirahat. Kalau dia pingsan, siapa yang mengumumkan kapal ini? Kalau begitu kita lepas saja. Iya. Ayo. Kau siap? Jangan lupa patung kepalanya. Siap? Silung, kita berhasil. Jadi ini tujuanmu. Dengan ketulusan dan kesungguhan, kau ingin mengembalikan barang ini ke tempat semestinya, ya? Benar. Silung, benar tujuanmu menolong. Tentu saja. Aku benci melihat kalian, sok suci. Guru! Guru! Aku sudah kembali, Guru. Maaf, Guru. Sepertinya aku tidak dapat menemukan Buddha dalam perjalananku. Yang bisa aku temukan hanya kepalanya. Maaf, Guru. Kakak pasti sangat kerepotan mencari aku ketika aku hilang. Mencarimu? Nah, dua ini malah bersenang-senang di bar. Mereka harus dihukum. Guru, aku telah gagal dalam tugasku. Akulah yang harus menerima hukuman. Culung, kau telah menemukan kepala Buddha. Itu bukanlah suatu kegagalan. Hai. Hai. Hai semuanya. Kau jadi guru sekarang ya? Tidak, aku hanya membantu mereka. Bagaimana sekolahmu? Senang sekali aku bisa sekolah. Hei sobat, bagaimana kabarmu? Hah? Baik-baik saja. Tapi tolong jangan panggil aku sobat lagi. Aku punya nama baru yaitu Syuma. Wah, nama yang bagus. Tentu, aku kan mempertimbangkan keharmonisannya. Dewa macam apa dia? Tolong! Tolong aku! 我的英雄别回头，男子小的不有了